recording udah jalan. Apa? Hah? Oh, zoomnya, bentar ya. Oh, masih Masa sih, bro? saya gedein dulu di sininya juga. Dulu, Pak. Nah, Gede banget. cuma enak Pak, yang gede banget. Hah? Nggak bagus bacanya. Oke. Nah, kebaca ya. Jelas nggak? Kalau kurangnya semajuan dong. Saya butuh modalnya ini aja ya. ChatGPT. Mau maju boleh lah, yang belakang-belakang kalau nggak kelihatan maju nggak apa-apa. Nah, Saya sama Google Drive ya. ya. Google Drive. Ini jujur, saya lebih enak pakai Google Doc daripada saya pakai editornya Linux lah. Ya. Lebih enak. Yang cewek-cewek boleh di depan ya. Sini. Cewek-cewek duduk sama saya juga. Kurang ajar gue. Gantian empat gantian. Ya. Oke. Oh. Saya buka Google Doc. Oke, saya buka ChatGPT. Kalau mau agak gila, kita pakai dua kekuatan ya. Tapi satu dulu aja lah. Kalau mau dua ada ya, dua misalnya bisa Grok, bisa Gemini juga boleh lah. Ya, jadi bukan hanya ChatGPT aja teman-teman yang bisa menggunakan dua platform AI-nya. Bisa tiga juga bisa tambahin. Ya pokoknya bisa. Ya. Tapi sekarang saya pakai satu dulu ya. Pakai satu dulu. Ini saya buka ChatGPT sama Google Doc. Oke, sekarang langkah pertama. Kalau nulis buku, langkah pertamanya adalah kita bikin outline dari buku itu ya. Coba kasih usul ngomongin soal apa, bukunya tentang apa? Sebut. Bukunya tentang Enggak, ini cewek-cewek jangan lu ngomong. tentang apa sih lagi nanya Pak? Mau tentang apa? Ayo, boleh nggak? Sebut. Ada ide? Sebut. Apa? Investasi. Kasih tambah-tambahan dong biar seru. Mau investasi mau tentang apanya investasi? Hah? Saham? Nggak apa-apa, suka-suka aja. Saham, apalagi investasi berbentuk saham gitu ya. Nih jujur dulu, saya bukan bidang itu, jadi saya nggak tahu istilah-istilah yang dipakai ya. Berbentuk saham. Apalagi yang perlu dibahas di buku itu? Mas. Apalagi? Hah? Kripto. Oh gini, kalau nulis buku jangan lebar-lebar. Fokus ke beberapa topik aja tapi dalam. Oh kripto mau masuk juga? Kripto, tapi ini lebar loh kategorinya. Iya Pak, kalau itu terlalu. Ada emas, ada kripto, atau mau kripto aja? Hah? Mas aja Pak. Emas aja. Oke. Terus mau apa? Strategi buat untung. Strategi supaya untung. Jadi kita tulis aja kita mau ngomongin apa. Jadi investasi, berbentuk saham, emas, strategi supaya untung, apa lagi? Tulis. Aku cuma nulis doang ini mah. Udah segini dulu. Ya, boleh Pak. Sekarang saya akan bikin prompt ya. Kita bikin prompt. Buatkan outline buku tentang investasi ini yang di bawah ini nih. Itu ya. Ya. Oke. Kalau mau digombalin lagi bisa kayak gini. Outline dulu aja ya. Nah, outline. Nah, saya lagi mikir. Buatkan contoh-contoh. Contoh-contoh ya. Oh, jangan buatkan, berikan. Contoh-contoh. Tapi ingat, saya perintahnya baru outline ya, belum naskah buku. Deh. Saya gini nih, copy. Ini perhatian kalimatnya gombal banget kan? Buat outline buku tentang ini harus ada ngomongin strategi, harus ngomongin ini. Ini mah gombal kan? Cuma gini doang, klik kanan copy. Deh, masukin ke ChatGPT. Nih ChatGPT, klik kanan. Nah supaya presisi di bagian tool ini saya search web supaya dia jangan ngambil cuman dari model yang ada di dalam ChatGPT. Kalau search web dia akan gerambyang ke Google segala macam yang ada kata-kata investasi, emas segala macam, semua dokumennya dipakai buat dia belajar. Saya search webnya juga kan,
Sekarang paste di sini, deh, paste buatkan outline buku, klik, deh, nyari ini dia searching web. Kalau kita pakai Grok, hasilnya lebih gila karena kalau ChatGPT ini cuma 5 web kalau nggak salah. Ini cuma 5 website yang ini kelihatan nih udah. Memahami investasi, definisi tujuannya apa, peredaran nabung, investasi apa, risiko baliknya apa, mengenal investasi saham, apa itu saham, jenis saham, cara beli, strategi investasi saham yang menguntungkan itu seperti apa, strategi jangka panjang, jangka pendek, studi kasus, contoh saham, blue chip, apa tuh blue chip, gak ngerti gue. Saham yang ini Pak, yang stabil gitu. Oh, saham gorengan, saya tahu pisang goreng, segala macam. Mendoan Pak kalau itu. Mendoan. Investasi emas, bentuk investasi batangan perusahaan digital, keunggahan emas. Oh, ada emas digital ya. Ya. Nah kan kelihatan ono goblok banget kalau bagian ini ya. Keunggulan emas itu apa? Strategi investasi yang efektif gimana? Waktu terbaik beli, strategi akumulasi segala macam, membangun portofolio, studi praktis segala macam. Rekomendasi buku yang mendukung kayak gini. Ini udah ada kasih referensi nih. Udah sampai sini dulu ya. Saya copy. Sampai bawah sini ada menu copy ya. Copy. Bisa saya paste di doc sini. Saya bisa paste di sini. Cuman biar lebih seru ceritanya, saya akan tanya juga ke Grok. Grok itu punyanya si Elon Musk. Saya ambil nih, select all, klik kanan copy. Saya tanya ke Elon Musk, paste. Sama pertanyaannya, dia akan ngasih ini nanti outline dari bukunya. Nih langsung beda outline antara sini sama sana beda ya, beda kan, seru nih kita punya 2 bentuk yang beda. Kalau mau seru lagi saya tanya lagi ke Gemini, boleh Gemini. Ini baru outline doang, nih Gemini ya. Ini Gemini, paste deh, kita punya 3 outline nih sekarang. Ini udah dapat dari Gemini ya. Tapi agak mirip-mirip sih sebenarnya. Gemini sama itu GPT. Sama GPT. Harusnya saya klik deep search tapi lama kalau deep search udah. Udah sampai bawah dulu. Lampiran. Sekarang saya akan colong. Kita punya 3 outline kan? Colong. Kita colong. Kita buka. Ini baru. Kita colong 3-3-nya. Jadi cara nyolongnya sini saya copy, masukin sini dulu nih, paste. Ini dapat nih online. Perhatiin jelek ya kalimat-kalimatnya ya. Ada formatting yang butut kayak gitu. Saya kebawahin, kita udah dapat. Ini ada kalau mau kita buang di sini kan. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut seperti pengeluaran bab tertentu buat infografis contoh studi kasus, silakan beritahu saya. Ini udahlah ngerti lah dibuang, ini bukan outline. Terus saya cari lagi, ini di si siapa namanya? Grok. Saya colong ininya ya, copy. Dapat, masukin ke sini. Salah. Mana sih tadi? Salah. Yang ini, ya. Paste di sini. Ini yang Grok. Ya. Dapat yang Grok. Sekarang saya cari lagi yang Gemini. Ini dari 3 sekaligus nih. Gemini kok nggak ada menu buat ininya ya? Ya udah kepaksa saya giniin deh. Ini cara bego. Paste. Ini ada 3 kan? Gimana dari 3 jadi 1? Caranya gampang. Ini 3 outline mau saya bikin jadi 1 outline ya. Caranya kasih perintah di atasnya. Kita kasih prompt. Ini semuanya prompt. Caranya bikin gini. Para frase tulisan outline di bawah ini supaya menjadi lebih baik, gitu aja kan? Oke Pak. Berarti ini ada URL, ada apa nggak peduli, saya taruhin aja udah, jebret. Saya udah males, taruhin aja, select all, copy. Saya pakai yang ChatGPT aja ya. Ini searchnya saya buang, sekarang saya nggak search. Jadi dia suruh mikir dari informasi yang kita kasih aja. Paste di sini, kirim. Ini sekarang 3 outline dijadiin 1 sama dia. Bukunya jadi bagus, gitu. Keren dah. Pokoknya kalau tuh kan, lebih bagus. Ini ada landasan investasi yang kuat. Bab 1, bab 2, bagian 2, investasi saham kepentingan pertumbuhan.
Tuh, saya sih nggak ngerti sih. Tentu lu ngomong bagus apa gue nggak ngerti. Jadi buku ya Bang? Belum, ini masih ininya doang kan. Outline. Tapi dia udah ngasih tahu di lampiran harus ada glosarium, daftar ini segala macam. Udah, kopi nih saya masukin ke Google Doc nih sekarang. Paste, Google Doc. Paste nih ya, udah sip. Saya ini buang aja, ini nggak butuh. Saya naikin ke atas nih, naikin ke atas. Ini nggak dibutuhin. Berikut adalah, bisa digedein kagak sih? Oke. Ya, berikut adalah versi yang telah diparafrase. Artinya dari 3 outline jadi 1. Ya udah, ini kan nggak butuh nih. Wah. Judulnya enggak ya? Judulnya butuh, ini judul butuh ya. Ini nggak usah nih. Ini buang. Ini judul butuh kan? Ini kan mau jadiin judul nih, investasi cerdas. Panduan strategis saham dan emas untuk meraih keuntungan maksimal. Weh. Keren pokoknya sangkarlah bukunya kayaknya gimana gitu. Kayaknya kita jagoan banget. Awalnya kepikiran juga kagak Bang? Iya, gua cuma taunya copy paste doang. Ini cuma digini doang nih. Select. Oke, ini dirubah. Ini kan judul 2 nih, saya ganti jadi judul. Ini supaya ini jadiin di tengah lah. Udah jadi kalimat judul kan. Oke, sekarang Mbak tadi namanya siapa? Salwa. Salwa opo? Aduh susah banget punya nama. Faradila, gitu aja. Ya. Ade Agasia. Agasia. Gak pakai K Bang? Agasia gitu. Agasia. Ini nama orang bagus dong. Iya. Orangnya cakep. Wih. Nah ini saya bold aja. Terus saya ini nih ya, saya taruh di tengah udah. Oke, sekarang saya kasih ini deh. Kamusnya di mana, Bang? Stikom Yos Sudarso. Yos Sudarso. Oke. 2025. Udah. Ini saya bold, jadi taruh di tengah. Oke, ini halaman cover. Biasanya kalau nanti kita masukin buku ke penerbit, yang akan mendesain cover penerbit. Jadi kita nggak usah pusing urusan desain cover. Nah, saya enter. Ini halaman baru. Biasanya buku butuh namanya daftar isi. Saya tulis dong, daftar isi. Itu ya. Ini saya bold dulu. Saya kasih judul 1. Oke. Tapi daftar isinya belum ada kan? Nah, kita bisa insert daftar isi dengan cara klik ini nih. Apa? Ini saya masukin daftar isi. Saya ambil yang ini ya, yang dengan titik-titik pemandu di antara tab. Langsung keluar daftar isinya ya. Baru tahu kan? Nah, gue bilang juga apa lu? Apa gue juga? Bulat. Gampang kan? Sekarang kita kasih kontrol enter lagi. Biasanya di buku butuh kata pengantar, gitu kan? Udah ntar aja kita kasih tahu ada butuh kata pengantar, kita masukin jadi judul 1. Oke, saya kasih enter. Nanti kita taruh di sini ya. Buat nginget-nginget aja dalam kata pengantar biasanya ada ucapan terima kasih, terus apalagi lah ntar kita arang lah nanti aja ya. Jadi teknik buat bikin kata pengantar yang sering saya kerjain gini, bukunya udah selesai, saya akan copy paste daftar isi. Terus saya bilang promptnya kira-kira bunyinya gini, tolong buatkan kata pengantar yang cocok dengan buku ini dengan daftar isi seperti ini. Keluar kata pengantarnya keren banget dah. Pokoknya kayaknya kita intelek banget dah. Beres ya? Ya. Kata pengantar udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke. Sorry. Nah ini dia tulisnya judul 2, salah saya ubah jadi judul 1 ya. Judul 1 pendahuluan gitu ya. Kita pengen membahas mengapa investasi penting di ekonomi digital, perbandingan potensi antara saham emas, siapa yang cocok baca buku ini, segala macam. Kilasan kisah sukses untuk modal kecil beraset puluhan juta rupiah. Yes. Serem kan?
Bisa nggak nulis kata-katanya? Susah kan? Susah. Gampang udah, cuma gini doang jadi caranya. Ini. Jadi gini caranya. Nah, saya naik ke atas dulu ya bentar. Ini kan ada judul. Judulnya saya masukin ke sini nih, klik kanan copy, salin. Saya taruh di judul sini juga supaya saya nanti filenya ini kalau mau nyari sesuai dengan judulnya. ya. Nah sekarang caranya saya ambil ini judul, oke, saya masuk ke sini nih. Ini udah beres kan? Select all, buang. Sekarang saya akan bikin kata-kata untuk tadi kata pendahuluan ya. Buatkan narasi yang kritis dengan didukung dengan data yang presisi dengan statistik yang paling update untuk buku ini, investasi cerdas segala macam ini, buat untuk bagiannya diambil dari sini nih. Ini kan ada pendahuluan nih ya. Ini ada pendahuluan kan? Colong segini banyak. Colong, klik kanan, copy, terus masukin sini. Jadi dia tahu dia harus ngomong untuk bagian pendahuluan, mengapa investasi penting, perbandingan potensi, siapa yang cocok baca buku ini, sekilas sukses. Terus ya, ini panjang loh. Kalau kita main chat GPT kan biasanya cuma satu kalimat kan? Ini panjang ya. Jadi kalau kita udah mainan kayak ginian, panjang kata-katanya, nggak cuma satu kalimat. Tapi kata-katanya putus-putus nih sebetulnya, bukan kata lengkap ya. Jadi saya nggak mau pakai kalimat lengkap yang sopan gitu, kagak. Buatkan narasi yang kritis, dukung pakai data yang presisi, statistik yang paling update, untuk buku apa, untuk bagian apa, udah. Saya ambil nih, di kanan copy, deh. Saya masukin ke sini nih. Nih, supaya keren, saya suruh search web lagi. Deh, paste. Udah, klik. Nih, tunggu. Keluar kalimatnya, ntar jangan khawatir. Ntar, tunggu dulu bentar. Ya, search web. Wah, langsung. Ini gambar-gambarnya nggak saya pakai. Nanti kita bikin gambar sendiri aja. Pendahuluan, mengapa investasi ekonomi dia gitu kan, wah langsung perbandingan potensi saham peluang, nggak ngerti lah gue pokoknya. Ini beres, siapa yang cocok baca bukunya termasuk pemula, investor menengah, calon pensiun, oh no ini berarti termasuk ya. Kalau apa Pak? Hah? Pensiun. Gue udah harusnya pensiun tapi jangan dulu loh Pak. Ditolak di mana-mana buat pensiun. Ya udah, copy, saya paste di sini nih. Mana tadi? Ini saya ganti nih. Nih, saya tinggal enter aja, paste. Jadi bab yang itu. Oke. Nah, ini saya buangin ya. Oke. Ini kok kasih ginian sama dia sih? Ya udahlah, saya buang-buangin. Nah, cuman begini masalahnya. Oke. Ini nggak butuh, data Indonesia nggak butuh. Ini saya buang. Oke. Sekarang yang jadi masalah adalah ini pendahuluan. Ini saya buang, nggak butuh. Oke, karena udah di babnya udah pendahuluan. Sekarang di bagian ini ada perbandingan potensi saham sama emas. Terus dia kasih gambar yang lucu-lucu, nggak saya pakai. Bisa kalau nggak dipakai dibuang aja. Nah yang jadi masalah ini adalah judul 1. Sekarang di sini perdagangan potensi emas saya bikin ini jadi judul 2. Judul 2 ya. Terus di sini ada saham peluang pertumbuhan resiko. Kalau kita main di saham. Ini jadi judul 3 nih. Jadi harus dilihat banget judul 3, harus dibenerin juga dia suka salah. Emas jadi judul 3 juga. Oke. Terus di sini siapa yang cocok baca buku ini jadi judul 2. Jadi harus benerin banget nih. Yang ini PR sih sebenarnya. Judul 2. Terus sini sekilas kisah sukses. Ini diambil judul 2. Terus di sini ini udah bagian 1, udah bagian lain. Sekarang saya pengen kalau ini kan bentuknya ini kalau kita update ya. Daftar isi saya update nih ya. Daftar isi saya update caranya gini nih.
Saya klik di sini daftar isi, di sini ada gambar lingkaran, saya klik. Oke, kita lihat bagian pendahuluannya. Sekarang mulai ada pendahuluan perdagangan potensi emas, saham peluang emas, apa siapa yang cocok baca sekilas. Cuman ini bagian satu masih salah. Bagian satu harusnya jadi ini, jadi judul satu. Ini bab satu juga sebenarnya harus jadi judul satu juga sih, judul satu. Oke. Kalau udah diupdate kayak gini nanti berubah di sebelah sininya. Oke. Nih. Udah. Ini mulai kelihatan kan pendahuluan ngomong soal ini. Nah, kalau kita baca buku di sini, baca buku bentuknya tulisan doang, males bacanya. Supaya menarik, saya kasih gambar. Cara bikin gambar gini. Oke, mana tadi? Ini ya, ini ya. Ini kan tulisannya di atas. Saya pengen bikin gambar yang isinya adalah kesimpulan dari tulisan itu. Jadi gambarnya kayak bikin slide, dalam satu gambar kita harus bisa ceritain semua yang ditulis. Kalimatnya gini nih, buat gambar, infografis. Supaya menarik, saya pakai kartun. Kalau nggak dia gambarnya serius, males melihatnya. Kartun, supaya nggak banyak kata-kata, saya tulis di sini, maksimum 5 kata. Supaya dia jadi bahasa Indonesia dari kalimat di atas, kirim. Jadi prioritas dia tahu kalimat yang tadi yang kita buat, dia akan bikin gambarnya nih. Hits, searching webnya nggak boleh dinyalain. Ini salah dia. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang ya. Oke, saya ulang. Dia masih kerja. Mau dia, soalnya jadi kata-kata di sininya reset. Harus nunggu selesai dulu. Oke, selesai. Search webnya harus dibuang dulu. Udah dibuang. Sekarang saya edit lagi. Saya buang search webnya di sini, saya send. Oke, dia akan bikin gambar berdasarkan kata-kata yang tadi dibuat. Untuk bagian pendahuluan doang nih. Oke, rada lama dia bikin gambar sih. Jadi ini bisa kita pakai buat bikin slide PowerPoint. Jadi waktu bikin slide PowerPoint, jadi saya bisa double sekaligus 2 sih, bikin buku, 1 bab jadi 1 slide atau 2 slide. Tergantung, kalau misalnya 1 bab ada beberapa subbab, masing-masing subbab bisa dibikinin slide-nya boleh. Tapi harus kalimatnya gini, buatkan gambar infografis dari tulisan ini. Tulisannya jelas subbab itu aja. Nah, ini udah pentingnya di digital. Apa ini? Ya, ini ada orang, ini nggak ada kata-kata ya, saya sengaja kata-katanya didikitin. Soalnya orang, oh ini pertumbuhan ekonomi digital, akses internet yang luas, terus di sini valuta pasar, strategi investasi. Ini klik kanan, copy, masukin ke dalam sini. Oke, naikin ke atas nih. Mana yang mana? Sinilah, bagian sini aja, paling atas aja ya. Nih, tapi ini seluruh halaman diambil. Supaya nggak seluruh halaman diambil, saya klik kanan, saya opsi gambar, saya rubah ukurannya, jangan semua halaman diambil, misalnya 8 aja, terus sisanya kalimatnya di samping, jadi kayak gini, gitu. Beres ya? Udah mulai cantik kan? Nah, udah mulai bacanya enak. Sekarang bagian yang ini, bab 1, mengenal dunia investasi. Harusnya kalau saya akan ngerjain satu-satu sih, satu subbab. Cuman biar cepat saya kerjain semuanya sekalian. Di bagian gini ya, kerjain semua sekalian. Tapi yang bagus sih harusnya satu subbab. Supaya tulisannya banyak, saya akan posting ini di Grok. Jadi caranya adalah saya masuk ke sini, ini masih sama, ininya diganti. Oke. Jadi ini kalimat di atasnya sama, buatkan narasi yang kritis, didukung data yang presisi. Oke, saya select all, klik kanan copy. Saya tidak akan pakai ChatGPT ya, saya makainya Grok aja. Karena Grok itu dia nyarinya ke 25 URL website. Konsekuensinya 25 lebih banyak tulisannya dibandingkan si ChatGPT. ChatGPT cuma 5 soalnya, nyebelin. Saya ambil sini, saya paste di sini. Nanti dia akan bikin tulisan lebih dahsyat lagi, si Grok. Kalau mau global, kita tes juga ke sini.
ke Gemini, saya paste di Gemini, saya search juga, nanti bisa digabungin kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Coba kita lihat, udah selesai belum di sini? Ini udah mulai mengenal dunia investasi, pendahuluan mengapa penting. Ini apa itu investasi, apa di segala macam. Dia lagi nulis nih. Perhatiin ada datanya. Kalau kita nulis, harus ada datanya gini, 1% per tahun, 8,7 rupiah dalam 5 tahun, ada indeks komposit ini rata-rata berapa. Itu orang kalau baca buku, cuman kata-kata, itu buku nilainya jadi kecil. Kalau ada data, presisi, ini menaikkan nilai si buku tadi ke atas banget. Karena pas orang baca, oh oke, ini penulisnya kayaknya melakukan penelitiannya serius. Itu. Padahal ini penelitiannya sih, yang penelitian bukan saya, yang penelitian mah grok aja ini mah. Nih, perhatiin lebih panjang daripada yang tadi ya. Jadi kalau grok tuh panjang dia keluar. Keren sih kalau grok. Ini udah saya penutup nih, udah hampir selesai nih penutup ya. Ini penutup, saya colong nih. Penutup saya colong. Saya coba pastein dulu di dokumen. Grok biasanya formatnya jelek. Kalau di copy paste ke Google Doc. Saya cek dulu ya, bagus nggak? Kalau bagus saya ambil. Ini saya paste di sini. Oke, bagus saya ambil. Ini bagus ya, saya ambil. Cuman saya masih kalau baca kayak gini kan apa ya? Datar ya. Datar kan? Nggak jadi saya ambil. Edit, undo. Oke, sekarang saya bikin yang lebih ngaco dikit. Caranya gini. Bold, bikin bold, hal atau kata yang, atau hal aja ya, hal yang penting di tulisan ini maksimum cuma 1% dari tulisan yang boleh bold. Jadi kalau ada kata-kata yang penting di bold, oke, paste, enter, oke, kirim, udah. Jadi nanti kata-katanya sama hasilnya si siapa namanya, Grok, cuman dia bold maksimum 1%. Ini ada gini, ini ada tulisan kebebasan finansial, itu penting supaya pembaca waktu baca itu bisa tahu mana yang penting yang harus dia baca di buku itu. Ini 4,3% dari populasi berinvestasi di pasar modal per 2024. Ini dari Otoritas Jasa Keuangan. Terus 61% rumah tangga memiliki investasi saham. Ini katanya Amerika, bukan kata Indonesia. Terus di sini compounding, ngerti orangnya. Nggak ngerti saya bang. Rata-rata imbal hasilnya ya itulah, nggak ngerti juga dah. Pokoknya ada yang keren-keren dan orang nggak ngerti, ya udah. Tapi ini kan di bold semua kan? Yang pentingnya di bold udah sampai bawah, udah saya dah ambil. Ini udah lebih keren sih bukunya, masukin sini ya. Oke, sekarang saya paste di sini. Deh, ini buang. Ini buang. Coba lihat ini judul 3, harusnya ini judul 2. Saya rubah jadi judul 2. Ini harus dirubah-rubah lagi ya. Ini saya buang. Tuh, bacanya enak kan? Bacanya lebih enak kan? Enak ini udah. Nih, jadi waktu kita nulis buku harus dibikin supaya orang yang baca jadi gampang. Gitu ya. Ini judulnya 2, tapi kalau saya kerjain semua capek. Jadi biar cepat aja harus kerjain itu. Sebenarnya ini nggak perlu kita buang sampai titik sini dibuang. Oke, dah. Tapi ini masih garing. Bangsa Indonesia males buat baca kan? Iya Pak, betul Pak. Jadi caranya supaya bangsa Indonesia yang males baca tadi mau baca, caranya saya bikin gini nih. Oke. Buatkan summary berbentuk tabel. Oke, dia tahu ini dari tulisan yang di atas. Udah, kirim. Oke. Ini tabelnya langsung jadi topik pentingnya investasi, ringkasannya ini, data statistiknya yang penting ini, terus definisi investasi apa, statistiknya kayak gimana, ini apa nih, simulasi ini gini, tengah arti lah pokoknya gini, ngeri dah. Oke, beres, udah, copy nih. Kan ini ada tulisan jika kamu butuhkan ini, Excel bisa juga dibuatkan. Saya copy paste dulu, masukin ke sini dah, masukin sini ya, taruh bawah.
taruh bawah, penutup, saya paste di sini. Paste, deh. Ini dibuang, deh, dapat tabelnya. Tapi baca tabel ini rada susah nih kan. Oke. Kalau saya biasanya baca tabel, saya harus lihat batas tabelnya juga. Jadi saya kasih batas tabel. Caranya gampang. Ini saya select sampai ujung atas, sampai sini. Klik kanan, opsi table, warna. Saya kasih batasnya 0,5 poin. Langsung lihat batasnya keluar nih, ada batasnya sekarang. Terus ini saya pengen supaya kelihatan backgroundnya saya ganti jadi misalnya agak gelap dikit. Jadi kurang gelap, gelapin lagi. Saya naikin, saya gelapin lagi yang ini. Lebih enak kan baca tabelnya kan? Jadi sebetulnya kalau nulis buku, sebenarnya jangan berharap orang baca tulisan kita. Karena 99,9% bangsa Indonesia seperti kalian ini malas baca. Betul sekali Pak, betul saya Pak. Karena malas baca, kita bikinin tabel aja supaya enak bacanya. Ringkasan ya Pak? Ya, tabel tuh ringkasan. Cuma tetap aja orang itu kan brengsek semua pada malas baca. Ya udah, karena lu pada malas baca, jadi saya naik ke atas lagi ke sini, saya tulis di sini. Buatkan infografis kartun maksimum 5 kata dari tulisan di atas, kirim. Makanya 2 hari selesai. Asli, selesai. Plagiat itu harus ngerti cara bekerjanya Turnitin atau yang buat ngecek plagiat ya. Jadi filosofinya plagiat gini, ada orang nulis, tulisannya diambil sama kita nih, namanya dia diganti sama nama kita, itu namanya plagiat. Ini saya copy paste dari siapa? AI bukan manusia ya, dan AI itu membuat tulisannya buat Ono, bukan plagiat. Nah ini penting ya teman-teman ya. Ya, pakai Turnitin ya. Nah, kalau mau gini aja deh, kita nulis, cek ke Turnitin berapa persen plagiat, kecil. Kalau mau gombal lagi, kalau agak gede, diparaphrase lagi, paraphrase tulisan ini supaya tingkat plagiatnya turun langsung. Gitu aja. Pokoknya kita harus pintar, karena mesin itu lebih goblok daripada kita sebetulnya. Nih ya. Nih kita copy paste nih, ya udah masuk sini langsung, wah, udah langsung bagus lagi. Sini ya, paste. Nih saya harus digambar, ini saya 8 aja lah, 8. Oh kan, jadi bagus kan? Ini salah sih, info iras ngaco ya. Jadi kadang-kadang dia salah ngetik dimasukin, jadi harus diedit-edit kadang-kadang sih. Udah, mulai bagus kan, bacanya enak kan? Iya. Makanya download lah buku-bukunya Ono yang ada di s.id itu. Kayak gini semua bentuknya. Udah tahu caranya sekarang kan? Makanya Ono bisa bikin buku 12 jam. Ini yang tadi cuman berapa? Jam 5 sampai jam 6 tambah jam 6. Dipotong tidurnya Pak? Tidur nggak dihitung, jadi jam 5 sampai jam 6 terus berangkat kan, 1 jam tuh. Tadi pagi jam 6 sampai jam 9 kan, 4 jam selesai satu buku 100 halaman. Oke, jadi sepakat ya, kan udah tahu nih cara bikin bukunya tadi. Sepakat ya kita banyakin menulis dan membuat buku. Kalau bisa gini, kalau nulis buku ya, yang penting bukan bikin bukunya sih sebenarnya, yang penting ditulis namanya yang bener. Terus nanti institusinya ditulis tuh. Nanti rezekinya datang dari situ soalnya, dari nama. Mantap teman-teman, tepuk tangan dulu dong teman-teman sore ini. Sepakat ya, nanti kita harusnya udah banyak nih dari bintang akademi ini yang bikin buku dengan cara tadi tuh. Kalau gini ya, kalau buku susah, bikinnya artikel, tulisan. Cuman gini ya, lebih enak kalau kita sudah mengerjakan sesuatu. Misalnya kita udah punya ada hasil ngoprek apa segala macam ya. Nah ini caranya adalah
Misalnya kita ngoprek nih, ngotak-atik ngoprek. Misalnya buatkan artikel tentang apa tadi, investasi, ya. Hasil penelitian saya tadi keuntungan, misalnya ini hasil penelitian aja ya. Jadi apapun yang kita ngoprek dan ada hasilnya, tulis di sini hasilnya dulu. Tapi kalimatnya seenaknya aja, jangan bikin kalimat, jangan dipikirin kalimatnya. Pokoknya kita misalnya keuntungan setelah berapa, 1 tahun dapat untung misalnya 20%, gitu ya. Misal kalau emas keuntungan misalnya 10%. Kalau pakai kripto keuntungan misalnya 100%. Oke, strateginya harus strategi yang dipakai melihat grafik. Kalau orang investasi ngeliat grafik apa sih? Gue kagak tahu. Grafik ini Pak, perdagangan. Nggak ngerti lah. Pokoknya sebutnya grafik apa? Grafik perdagangan. Misalnya grafiknya apa VS apa gitu ya. Misalnya tahun versus apa, nggak tahu ya, harga ya. Harga. Terus perhatikan waktu harga turun kita beli. Jadi waktu harga turun kita beli sebanyak-banyaknya. Waktu harga naik kita jual. Kira-kira gitu ya. Pokoknya apapun yang hasil penelitian kita ditulis di sini. Oke, udah gitu. Jadi ini kata-katanya sih nggak usah terlalu bagus, kata-katanya bisa agak seenaknya kayak gini. Ya udah, kita select aja, klik kanan copy, masukin ChatGPT, dapat artikelnya. Itu, belum di-send, kirim. Oke, nanti dia bikin artikel. Kalau kurang-kurang nanti kita tambahin, misalnya. Ini format semi formal, basis pengalaman, pendahuluan tuh kayak gini langsung tuh. Tuh, parah ya. Udah langsung bagus aja nih. Udah langsung serap aja. Gitu. Udah kayak gini ya strateginya, beli saat turun, rebound. Rebound tuh apa tengah? Harga koreksi ringan apa lagi itu. Beli saat crash, jual saat bull run apa itu, nggak tahu saya. Yang bikin nanti malah ngerti juga. Tapi kan jadi belajar kan. Ada satu ini kan jadi belajar lagi. Ini apa sih? Jadi nggak usah berbentuk buku juga nggak apa-apa, berbentuk artikel, diupload ke blog mana. Atau kalau mau gombal, nih kalau gombal ya, nih ya, buatkan slide PowerPoint, poin dari artikel di atas, gitu ya, kirim. Udah, jadi PowerPoint-nya. Nanti bikin webinar pakai PowerPoint itu, udah langsung nama melambung berkibar-kibar. Udah gitu nanti satu Republik Indonesia nanya, "Saya bisa ngasih nasihat konsultan pada kami, mohon maaf saya bisa bayarnya cuma 100 juta 1 jam." 100 juta guys sejam. Ikhlas kagak? Gitu kan. Nih dia ngasih slide 1 judul, slide 2 apa, slide 3 apa gitu. Biasanya bisa di-download juga, ada downloadannya kagak? Oh, dia nggak pakai download. Langsung file PDF-nya ya, coba ya. Lanjut. Download, gitu aja ya. Oke, kata goblok aja kayak gitu ya. Pokoknya jangan oh dia analisa, jadi PowerPoint. Kayak gitu aja gampang. Lu aja kepikirannya canggih-canggih.
Kita terlalu jauh kadang pikirannya kan. Orang hidup tuh gampang. Makanya rezeki susah dapatnya karena terlalu overthinking. Ya, betul. Ya. Overthinking. Nih ada download strategi investasi berdasarkan grafik. Saya klik nih, starting download nih. Wah, coba kita lihat hasilnya downloadan. Coba kita lihat hasil downloadannya. Oh, pakainya Libre. Iya, minta maaf saya pakai Linux, nggak pakai PowerPoint sebenarnya. Oke, tutup. Jadi nanti Salwa tinggal mana slideshow start. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan bercerita tentang sejam 100 juta. ya. Jadi investasi adalah alat untuk membangun kekayaan. Fokus pada saham, emas, sama kripto. Strategi beli saat harga turun, jual pada saat harga naik. Kalau harga nggak naik turun, bengong. Gitu kira-kira. Enak kan? Beli BBCA. Apa sih BBCA? Tenang. Bank BCA, Pak. Oh, Bank BCA. Nama ini. Oh, ada ya? Oh, ada. Ada kodenya. Pada jago-jago anak-anak ini ya, orang pakai ketahu gituan, ya udah, tuh kan, beres kan? Oh ya, 300 juta. Ya. Nanti naik Mbak Salma, harga 300 juta sekali konsultasi. Ada kayak gini ya, coba tabel gitu kan, mantap dah. Cuman ini gambarnya masih jelek ya, backgroundnya harus dibenerin segala macam, itu urusan orang graphic design lah. Tapi poin-poinnya udah selesai. Q&A diskusi, wah. Mantap kan? Pasti belum pernah kebayang kayak gini ya? Lu hidupnya pada lurus semua sih. Jadi memang mengharapkan kreativitas kita dalam nge-prompt tadi ya Pak ya. Makanya benar nggak sih Pak, di sekarang itu ada istilahnya profesi sebagai prompter. Prompter, ya kali ya. Cuman ini saran buat Salwa aja, maksudnya biar cowok-cowok jangan brengsek sama Salwa, udah main kayak ginian, terus nanti diatur supaya jadi narasumber webinar. Kalau mau bisa sama kampus saya ITTS, kita kerja bareng. Nanti Salwa ngomong barengan sama mahasiswa ITTS. Salwa tadi semester berapa? 4 ya? Berarti gue harus cari semester 6 ya. Ya, kalau semester 1 kan adik kelas ya. Cowok gitu kan, kasihan lawan Salwa, nggak enak ya. Makanya ntar kita atur, udah gitu udah. Biasanya sekali kita bikin webinar pesertanya sekitar 200-300 lah gitu. Banyak Pak. Banyak. Iya, kalau mau gila waktu itu saya sama organisasinya ASN pemerintah itu 1.500. Ya. Kalau webinar Pak? Webinar. Yang masalahnya Zoom-nya itu kapasitasnya cuma 1.000. Jadi 500 sisanya ada di YouTube semua. Oh, Bapak bikin live YouTube juga? Mereka yang live ke YouTube. Ono sih ngerekam Zoom-nya aja terus saya upload ke. Biasain juga nanti tiap kali kalau kayak ginian direkam. Gue lagi ngerekam nggak? Saya lagi ngerekam. Ini perhatiin, saya lagi ngerekam. Marah ya. Si Ono mah direkam. Jadi konten. Jangan khawatir. Kira-kira dapat duit berapa dari YouTube kalau kita bikin konten? Hah? Ada yang pernah dapat duit dari YouTube belum? Bikin konten? Belum. Ada yang udah pernah dapat duit belum nih dari YouTube? Buat bikin konten. Mau tahu saya dapat duit berapa dari YouTube? Ya, dapat setiap bulan saya dapat $10. Cuman $10. Jadi lu pada ditipu tuh sama YouTube, bikin konten kaya raya bohong. Cuma dapat $10. Ini saya kasih lihat channelnya Ono di YouTube ya, biar tahu aja. Nih. Ini channelnya Bang Ono nih teman-teman di YouTube. /channel Ono Center. Ono Center. Ini subscribernya 13 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Langlang Syakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau daftar pekerjaan cyber security itu apa saja ya syarat-syaratnya?
Kalau saya bukan cari apakah duit kita sih, harus gitu. kuliah? Cari Soalnya saya pengen mahal, masuk kerjaan cybersecurity, supaya apalagi banyak bidang doain, pentes gitu. tanpa Katanya kuliah. Ini gua lagi ngomong ini. Karena saya dari orang sederhana dan kemungkinan saya tidak bisa membiayai kuliahnya. Oh bener ini ngomong. Ditambah ibu. Itu live juga yang direkam ya? Enggak, itu rekaman. Jadi kalau saya lagi ngasih ceramah kayak gini, saya rekam, saya upload. Nggak diedit sih, upload aja udah. Kagak diedit, nggak ada waktu ngedit, lah upload aja. Ini Itu yang masuk TV gara-gara apa tuh Pak? Mana? Itu yang masuk TV itu. Oh, menanggapi key dari hacker. Oh, itu yang PDN, Pusat Data Oh, Nasional. Pusat Data Nasional. Hackernya kan ngasih key, gitu. Oh. Ngasih key. Percaya nggak lu? Ada maling. Lucu aja, Pak. Udah gitu malingnya ngomong gini, aduh maaf ya, saya hack, ini saya kembaliin key-nya. Emang ada hacker kayak gitu, percaya lu? Percaya teman-teman. Gitu. Kalau ini bukan Ono ini, kalau ini Ono. Ini Ono semua juga, ini Ono juga ini semua. Ini Ono. Ini lu Kompas TV. Ya udah, ya rekam gua rekam dia juga ya. Asik. Iya. Saling rekam. Kalau mau bikin chat GPT sendiri, belum gua upload. Kemarin kan webinar cara-cara bikin chat GPT sendiri. Videonya masih ada di rumah di harddisk belum diupload. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya upload lah cara bikin chat GPT server sendiri. Wah, keren ya teman-teman. Sendiri ya. Program. Luar biasa. Jadi kita hari ini belajar banyak banget dari Bapak Ono dan kita ucapin terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Karena kereta Bapak kan jam 8 kurang. Kata gua bentar lagi ya. Oke. Saya sih pengennya sampai besok juga ke Bapak Pak.